Kami dari kelompok PTPC ingin menjelaskan tentang anatomi ambing, pengukuran berat jenis susu dan komponen susu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Farel. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ambing secara umum. Saya Farel Haidar Rafli dengan NIM 230 101 181 401 27. Baik, berikutnya. Nah, dari gambar ambing kali ini dapat diketahui ada 3 bagian. Ada gland cistern. Berikutnya di sini ada bagian internal ambing, ada lobuli yang di dalamnya terdapat banyak alveoli, terus ada major duct, gland cistern, pit cistern. Baik. Berikutnya. Nah, ambing merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh terapas sebagai penghasil susu. Ambing itu berposisi di bagian belakang yang diapit oleh 2 kaki yang menempel pada kanalis inguinalis yang memiliki saluran arteri, vena, pembuluh dan getah bening serta saluran syaraf. Bagian internal ambing terbagi menjadi 4 bagian masing-masing di kiri dan kanan secara terpisah. Dan tiap bagian memiliki puting. Bagian ambing terdiri dari alveoli, tempat pembentukan susu, lobuli, dan lobi. Dan juga ada saluran yang berfungsi untuk mengangkut dan menyalurkan susu. Selain itu, juga ada otot sphincter yang mencegah susu agar tidak mengalir keluar. Dan pada ujung puting terdapat saluran yang disebut ujung puting ductus papillaris atau strikanal. Penghalang pada ujung puting terdapat penghalang agar kuman tidak masuk. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Berikut referensinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan Anin tentang anatomi interior. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anin Dialfrida, NIM 230 101 40132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian interior dari ambing. Jadi gambar dapat diketahui bahwa anatomi interior dari ambing sendiri terdiri dari alveolus yang akan membentuk alveoli, yang selanjutnya akan membentuk lobus. Lalu ada mayor ductus, ada gland cistern, otot stringer, annular port, kanal, dan juga strict cistern. Sedikit penjelasan, yaitu gland cistern sendiri merupakan tempat penampungan susu dari semua saluran. Lalu ada trikanal sendiri yang disebut oleh otot stringer merupakan pintu bukaan dari cistern sebelum keluar melewati tip meatus menuju ruang bebas ambing. Lanjut, alveoli ini adalah suatu struktur berbentuk bulat berongga yang tersusun dari satu lapisan sel epitel. Nah, pada setiap alveolus ini dibungkus oleh jaringan myoepitel. Pada saat pemerahan, jaringan polos myoepitelium ini akan berkontraksi sebagai respon adanya hormon oksitosin sehingga keluar susu dari lumen alveolus. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Halba. Baik, terima kasih atas waktunya, Anin. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang ambing eksterior. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ambing eksterior. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Halba Wisnu Bapak, NIM 23010 118 1140099. Berikut adalah bagian-bagian dari ambing eksterior. Yang pertama adalah fin membran, yaitu pembagi antara keempat kuarter ambing. Jadi ambing itu ada dibagi 4 kuarter seperti berikut. Yang kedua adalah central wall atau median suspensory ligament atau pemisah antara bagian kanan dan kiri, serta juga bagian ini tuh dapat memanjang karena menyesuaikan volume susu yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada outer wall dan atau lateral suspensory ligament, yaitu bagian luar. Itu sebagai pembungkus dari ambing. Yang keempat ada puting, yaitu tempat keluarnya susu. Berikut penjelasannya. Pada saat proses pemerahan atau saat pedet menyusu. Nah, bagian bawah puting terdapat trikanal yang berfungsi untuk menutup saluran agar susu tidak keluar dan juga tidak menghasilkan cairan seperti lemak yang bersifat bakteriostatik sehingga mencegah masuknya mikroba ke dalam ambing. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sritika Putri, NIM 2301011113096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis protein. Biosintesis protein dimulai dari pakan yang dimakan oleh ternak, mengandung protein dan juga NPN atau urea. Protein itu terdapat ada 2 macam, protein yang rumen degradable protein sama rumen undegradable protein. Rumen degradable protein merupakan protein yang dapat dicerna di dalam rumen sehingga langsung masuk ke dalam rumen dan dicerna di situ. Kemudian menghasilkan NH3. NH3 kemudian dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai nutrisi untuk bertahan hidup. Selanjutnya, mikroorganisme yang masa hidupnya sudah habis menjadi protein mikroorganisme yang masuk ke usus selus. Kemudian dicerna di usus selus menjadi asam amino, kemudian diserap oleh darah, disalurkan oleh pembuluh darah ke sel sekretory ambing. Dalam sel sekretory ambing terjadi proses regulasi, transkripsi, dan translasi yang kemudian akan menghasilkan protein susu. Untuk rumen undegradable protein, karena merupakan protein yang tidak dapat dicerna dalam rumen, langsung masuk ke dalam usus selus dan kemudian dicerna menjadi asam amino ke sel sekretory ambing dan menghasilkan protein susu. Untuk NPN, NH3 itu bergabung ke NH3 yang dihasilkan di rumen. Untuk CO2 itu akan dikeluarkan melalui proses respirasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yasi. Terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasi Munir, NIM 230101180 akan menjelaskan tentang biosintesis lemak susu. Di mana biosintesis lemak susu ini dimulai dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak, di mana pakan ini mengandung zat kasar. Zat ini pun terdiri atas 2 jenis, yaitu neutral deterjen fiber dan asid deterjen fiber. Kemudian zat kasar ini akan dicerna di rumen oleh mikroba, kemudian menjadi PFA. Di mana PFA ini dibagi menjadi
asetat, propionat, dan butirat. Di mana asetat ini langsung dapat langsung masuk ke usus halus, sedangkan ada butirat harus diubah dulu menjadi BHBA baru masuk ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus, kemudian akan dicerna di usus halus, kemudian dikeluarkan menjadi asam lemak di sel sekretori, kemudian berubah menjadi lemak susu. Terima kasih. Ini akan dijelaskan oleh Ananda Ivon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivon Fauzia Irmaini dengan NIM 10118140092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis laktosa susu dengan oleh Erlawi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alois Gampang Yuda, NIM 230101181401. Selanjutnya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang milk led down motif atau yang biasa disebut dengan penurunan susu. Diawali dengan stimulus atau rangsangan. Rangsangan dapat berupa 3, yaitu penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Penglihatan meliputi adanya pada di sekeliling. Pendengaran adalah contohnya itu mendengar suara mesin perah. Selanjutnya sentuhan adalah pembersihan ambing dengan air hangat sebelum pemerahan. Selanjutnya stimulus dibawa oleh spinal cord menuju hipotalamus. Di hipotalamus dihasilkan RFO atau releasing faktor oksitosin. Selanjutnya dibawa ke hipofisa posterior yang selanjutnya akan menghasilkan oksitosin positif. Setelah itu menuju ke vena jugularis yang selanjutnya akan dibawa ke jantung dan aorta. Setelah itu dibawa ke sel sekretori melalui 2 jalur, yaitu arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Selanjutnya di sel sekretori ini oksitosin dirubah untuk proses sintesis susu, terjadi pembentukan susu yang selanjutnya akan menuju ke lumen, lalu ke Glen Keystone. Di Glen Keystone akan terjadi kontraksi. Glen Keystone ini juga merupakan tempat penyimpanan susu sementara. Lalu susu dibawa ke annual port terbuka, susu menuju ke Ted Keystone atau tempat penyimpanan susu sebelum susu keluar. Selanjutnya susu akan dikeluarkan melalui sel kanal dan menjadi susu yang bisa kita minum. Di Glen Keystone itu dapat menampung 400 ml susu, sedangkan di Ted Keystone dapat menampung 30 sampai 45 ml. Cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Michael. Baik, terima kasih. Selanjutnya Michael, waktu dan layar saya persilakan. Ya, selamat datang. Saya akan menjelaskan pengukuran mengenai berat jenis susu. Perkenalkan, nama saya Michael Hendra Nudiono dengan NIM 130112. Bisa di next, Mas. Nah, pengukuran berat jenis susu itu menggunakan alat yang menggunakan lactodesimeter. Nah, lactodesimeter itu sebenarnya seperti hygrometer, tapi hanya disetting untuk seperti susu. Jadi digunakan sesuai dengan berat jenis susunya. Nah, rata-rata yang digunakan pada lactodesimeter antara 400 atau 500 ml. Nah, biasanya itu bisa dilihat di layar. Berat jenis rata-rata SNI itu bisa dilihat 1,0280. Selanjutnya. Nah, dan kan penggunaannya hanya dalam lactodesimeter 400 ml. Jadi itu digunakan pada pagi dan sore hari, pengambilan susu pada pagi dan sore. Jadi untuk menghitungnya itu jadi produksi pagi dibagi dengan total produksi dikali 400 ml. Karena total susu yang digunakan pada alat hanya 400 ml. Jadi untuk memenuhi sorenya itu 400 ml dikurangi dengan sampel pagi sehingga hasilnya maksimal 400 ml atau 500 ml sesuai dengan kapasitas dari lactodesimeter. Selanjutnya. Nah, ini untuk penggunaan susunya ini teorinya seperti ini, semakin tinggi berat jenisnya maka semakin banyak kandungan pada susu. Jadi itu akan secara teori susunya itu akan lebih baik. Selanjutnya. Nah, ini cara penggunaannya, itu dimasukkan lalu dicelupkan. Ya, nanti dari lactodesimeter akan terlihat angkanya, itu bisa diukur. Jadi berat jenis yang terbaca dari lactodesimeter itu bisa diukur dengan berat jenis sama dengan berat jenis terukur dikurangi 27,5 dikurangi T dikali 0,0002. Nah, T itu apa? T itu suhu pada lactodesimeter. Jika penggunaan 27,5 berarti penggunaan suhu itu menggunakan derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan suhu yang digunakan pada lactodesimeter. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Michael. Selanjutnya komponen susu akan dijelaskan oleh Excel. Waktu dan layar saya persilakan. Halo? Mik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen susu. Saya Altinia Cayandi Textilsa dengan NIM 3010118130125. Yang pertama komponen karakteristik. Komponen karakteristik dari susu yaitu pertama laktosa dengan komposisi 3,6 sampai 5,5%, kemudian kasein 2,9 sampai 5,5%, lalu ada lemak susu 2,5 sampai 6%. Next. Komponen lain dari susu yaitu air 87%, kemudian mineral, vitamin, enzim dan zat bioaktif, lalu kontaminan dengan komposisi 2 sampai 3%. Next. Komponen nutrien susu yang disintesis yang pertama yaitu laktosa, kedua protein susu. Nah, protein susu ini terdiri dari kasein, beta laktoglobulin, dan alfa laktalbumin. Dan kemudian yang ketiga yaitu lemak susu. Kemudian ada komponen susu yang tidak disintesis. Yang pertama protein susu terdiri dari imunoglobulin dan serum albumin, yang kedua mineral, dan yang ketiga vitamin. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya ada milk lead negatif yang diawali dari keadaan stres pada ternak sehingga merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon CRH. Kemudian CRH merangsang hipofisa untuk melepaskan ACTH. Dan selanjutnya hormon adrenal yang disekresikan adalah hormon epinefrin yang berfungsi untuk memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh serta timbul sebagai stimulus sehingga dapat menyebabkan terlambatnya pengeluaran air susu karena faktor stres tersebut.